Bab 489. Aku juga seorang tuan kota muda. Ada banyak pelanggan yang duduk di dalam menara emas, dan semuanya berpakaian rapi. Mereka yang makan di tempat ini biasanya adalah pria dengan status bergengsi. Pada saat ini, semua orang ini menatap anjing kuning besar yang tiba-tiba masuk ke tempat ini. Mengabaikan ekspresi terkejut dari kerumunan, Big Yellow menjauh dari pelayan itu dan mengikuti Jiang Chen. Pada saat yang sama, pelayan itu bangkit dari tanah, masih menderita keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Seorang pria paruh baya muncul. Dia berusia 40-an, dan dia memiliki basis kultivasi yang tangguh. Dia adalah seorang pejuang jiwa tempur akhir. Jiang Chen tidak mempedulikan pria paruh baya ini. Ia mengamati sekeliling tempat itu, lalu menemukan meja di samping jendela dan duduk. Si kuning besar bergegas menghampiri dan duduk di seberang Jiang Chen, air liurnya menetes kemana-mana. Pelayan, sajikanlah semua makanan dan minuman terbaik yang Anda miliki di restoran ini, kata Jiang Chen. Apa? Seseorang berteriak kaget saat semua pelanggan mengalihkan pandangan mereka ke Jiang Chen. Keduanya sekali lagi menjadi pusat perhatian. Apakah dia bercanda? Apakah mereka berdua benar-benar bisa menghabiskan semua makanan itu? Ini adalah menara emas, tempat termahal di kota Hongyue. Dia bilang dia ingin semua anggur dan makanan terbaik. Berapa biayanya? Ini benar-benar pemborosan. Aku yakin anak ini adalah tuan muda dari keluarga kaya, dia sangat kaya. Banyak orang menggelengkan kepala karena dalam hati mereka menganggap Jiang Chen sebagai anak manja dari keluarga kaya. Sebenarnya, pil energi adalah yang paling penting bagi setiap kultivator, dan bukanlah ide yang baik untuk menghabiskan banyak uang untuk membeli makanan dan anggur, karena pil pemulihan fana dan bumi diperlukan untuk kultivasi. Pelayan itu berdiri di belakang manajer restoran tanpa berani berbicara sepatah kata pun. Ketika manajer itu melihat ke atas dan ke bawah pada Jiang Chen, dia terkejut karena dia tidak bisa merasakan kultivasi Jiang Chen yang sebenarnya, dan melihat penampilan Jiang Chen yang mengesankan, dia tidak berani menunjukkan sikap acuh tak acuh. Tunggu sebentar, Tuan Muda. Jangan lupa Manajer restoran itu dulu. berkata sambil Terima tersenyum. kasih. Tidak ada bisnis yang terlalu kecil bagi seorang pebisnis. Terlebih lagi, menara emas didukung oleh kekuatan yang kuat, dan tidak ada seorang pun yang berani makan tanpa membayar di tempat ini. Kalian sudah dengar. Taipan ke-13 Istana Asura telah meninggal di lautan kekacauan. Kudengar dia dibunuh oleh 7 bajak laut kekacauan. Ya, aku mendengarnya. Sayang sekali. Ke-13 Taipan Istana Asura semuanya adalah elit di antara para jenius. Di usia yang sangat muda, Taipan ke-13 Liang Qing telah berhasil menembus alam raja tempur kelas 1, sementara Taipan lainnya bahkan memiliki kultivasi yang lebih kuat. Liang Qing sedang dalam perjalanan pelatihan di samudera yang kacau, tetapi dia dibunuh oleh para bajak laut terkenal di sana. Aku yakin Istana Asura akan marah setelah mendengar ini. Itu sudah pasti. Istana Asura adalah salah satu kekuatan terkuat di Provinsi Liang, dan 13 Taipan mereka semuanya sangat terkenal. Sesuatu seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, para perompak dari Samudra Caotik semakin merajalela, dan mereka benar-benar punya nyali untuk membunuh Taipan ke-13. Mereka benar-benar gila. Kudengar banyak jenius generasi muda Istana Asura yang berjuang untuk menggantikan posisi Taipan ke-13. Selain itu, jajaran atas Istana Asura juga mengumumkan misi. Siapapun yang mampu membawa kembali kepala bajak laut yang membunuh Liang Qing akan menjadi Taipan ke-13 yang baru. Ini adalah kesempatan besar bagi para jenius itu. Para Taipan Istana Asura semuanya memiliki status bergengsi. Tidak hanya posisi mereka yang tertinggi, mereka juga diberi sumber daya terbaik dari Istana Asura. Hak istimewa seperti itu dapat membuat siapapun iri. Namun, samudera yang kacau terkenal dengan lingkungannya yang kacau, jadi tidak akan mudah untuk membunuh para perompak itu dan membalas dendam pada Liang Qing. Banyak orang membicarakan kejadian terkini di restoran ini. Jiang Chen dan Big Yellow sama-sama mendengar setiap kata yang diucapkan pelanggan. Istana Asura ini jelas merupakan salah satu kekuatan utama di Provinsi Liang, dan kemungkinan besar mirip dengan Sekte Hitam Provinsi Qi saat itu dalam hal kekuatan di seluruh benua. Tentu saja, tidak mungkin Sekte Hitam dapat dibandingkan dengan Istana Asura. Bahkan dinasti marsial Sein pun lemah jika dibandingkan. Dari diskusi yang berlangsung, tidak sulit untuk mengatakan bahwa ke-13 Taipan ini memiliki pengaruh besar di Istana Asura. Mereka adalah elit di antara para jenius. Fakta bahwa salah satu dari mereka telah terbunuh di Samudra Caotik adalah berita besar bagi orang-orang di tempat ini. Sobat, tahukah kau tentang Istana Asura ini? Dan di mana Samudra Kekacauan ini? Big Yellow bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia menganggap Jiang Chen sebagai seseorang yang mengetahui semua jawaban. Saya belum pernah mendengar tentang Istana Asura ini. Lautan Kekacauan adalah wilayah perairan yang kaya akan pulau dan sumber daya. Orang-orang Provinsi Liang melakukan perjalanan ke tempat itu dengan harapan menemukan sesuatu yang baik, dan itulah alasan mengapa tempat itu menjadi tempat yang kacau.
Banyak bajak laut berkeliaran dengan bebas, itulah sebabnya tempat itu dinamai Lautan Kekacauan. Pernah menjadi orang suci terhebat di kolong langit, Istana Asura hanyalah kekuatan kecil di matanya. Mungkin itu adalah kekuatan baru yang muncul dalam abad terakhir. Itulah sebabnya Jiang Chen belum pernah mendengarnya sebelumnya. Mengenai Lautan Kekacauan, Jiang Chen pernah mendengarnya, tetapi dia belum pernah ke sana. Mengapa kita tidak mengunjungi Samudra Kacau ini? Big Yellow sangat tertarik dengan tempat ini. Dia adalah orang yang tidak pernah puas dengan kedamaian, dan hobinya yang terbesar adalah menambah masalah pada situasi yang sudah kacau. Kita tidak terburu-buru, mari selesaikan makanan kita dulu. Jiang Chen tersenyum. Sebenarnya, dia juga tertarik dengan lautan kekacauan ini. Dia hanya butuh 600 tanda naga untuk mencapai alam Raja Tempur, dan jika dia mengunjungi lautan kekacauan, itu seharusnya sudah cukup baginya untuk mencapai alam Raja Tempur. Pelayan, di mana makanan anjing tuan ini? Cepatlah, aku sudah lapar. Big Yellow mulai berteriak dengan suaranya yang keras. Makan kentut kalian. Semuanya, keluar dari tempat ini. Tepat setelah Big Yellow selesai menelepon, terdengar suara yang sangat arogan dari luar menara emas. Setelah itu, sekitar selusin pria masuk ke restoran. Beberapa pria yang memimpin kelompok itu mengenakan pakaian yang sama dengan para penjaga, dan mereka semua menunjukkan ekspresi arogan. Setelah kelompok itu masuk, para penjaga berpisah dan menempatkan diri mereka dalam dua baris, memberi jalan kepada dua pria dan seorang gadis. Ketiganya berpakaian mewah, dan penampilan mereka muda dan mengesankan. Namun, mereka semua memiliki aura kuat dari prajurit Latte Combat Soul. Gadis itu memiliki wajah cantik dan sepasang payudara besar, tetapi dia memberikan kesan yang rendah. Kedatangan ketiga orang ini langsung menarik perhatian semua orang. Ketika orang banyak melihat pemuda yang berdiri di tengah, ketakutan langsung muncul di wajah mereka. Dia adalah Tuan Muda Changqing, putra dari Tuan Kota Hong Yue, dan murid inti Istana Asura. Menjadi seorang pejuang jiwa tempur akhir di usia yang begitu muda, dia adalah pria yang benar-benar berbakat. Dua orang lainnya juga merupakan murid lingkaran dalam Istana Asura. Sepertinya kita tidak akan bisa menghabiskan makanan kita kali ini. Seseorang mengenali identitas pendatang baru ini dan mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Manajer restoran dan pelayan segera maju dan membungkuk dalam-dalam kepada Changqing sambil berkata, merupakan kehormatan bagi Menara Emas untuk mengundang Tuan Muda Changqing ke sini. Jangan buang napas. Tuan muda kita sudah memesan seluruh tempat ini, dan sekarang, kalian semua bisa keluar dari sini. Salah satu penjaga berteriak keras kepada para pelanggan yang sedang makan. Dia mengusir semua orang demi tuan mudanya. Changqing, ini tidak bagus. Ekspresi canggung muncul di wajah manajer. Bagaimanapun, Golden Tower menjalankan bisnis, dan mengusir semua pelanggan akan meninggalkan dampak negatif yang besar pada reputasi mereka. Selain itu, sebagai tamu terhormat Golden Tower, Changqing sebenarnya memiliki kamar pribadinya sendiri di lantai atas, dan itu adalah perlakuan terbaik yang bisa ia dapatkan di sini. Namun sekarang, keputusannya untuk mengusir semua pelanggan membuat ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah manajer. Manajer, murid seniorku Tan Lang akan segera memburu para bajak laut di Lautan Kekacauan, memperebutkan posisi Taipan. Hari ini, dia datang berkunjung, dan aku akan menggunakan menara emasmu sebagai tempat untuk menyambutnya. Bagi Menara Emas, ini adalah kehormatan besar. Tidakkah kau berpikir begitu? Changqing melambaikan kipas lipat di tangannya sambil berbicara. Apa? Tan Lang dari Istana Asura. Ekspresi manajer itu langsung berubah saat mendengar nama Tan Lang. Tan Lang ini adalah seorang jenius yang baru saja memulai debutnya. Dia telah meninggalkan Istana Asura untuk beberapa waktu dan baru kembali baru-baru ini. Setelah dia kembali, dia dengan cepat menjadi Raja Tempur Muda, dan Istana Asura juga sangat menghargainya. Dia juga salah satu kandidat paling populer untuk posisi Taipan. Seorang jenius seperti ini, tidak hanya Menara Emas, bahkan penguasa kota Hong Yue tidak akan berani menyinggung perasaannya dengan mudah. Reputasi Tan Lang jelas sudah dikenal luas. Ketika para pelanggan yang masih makan mendengar bahwa dia akan datang, mereka segera meninggalkan semuanya, menangkupkan tangan mereka ke arah Changqing, dan pergi. Para pelanggan itu yakin akan satu hal, dengan situasi seperti ini, bahkan jika Tan Lang tidak datang untuk makan, tidak mungkin mereka bisa duduk di sini dengan nyaman lebih lama lagi. Changqing ini adalah anak manja yang terkenal, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Selain itu, ia ditemani oleh dua orang murid Istana Asura. Di Provinsi Liang, Istana Asura bagaikan raja mereka, dan jika seseorang menantang otoritas mereka, seluruh kota Hong Yue dapat dengan mudah berubah menjadi abu. Changqing sangat puas dengan situasi ini, hal itu membuatnya merasa seolah-olah dia diberi muka di hadapan rekan-rekan seperguruannya. Namun, ketika dia melihat dua orang duduk dengan nyaman di samping jendela, ekspresinya langsung menjadi dingin. Dua orang yang belum pergi jelas adalah Jiang Chen dan Big Yellow. Big Yellow marah sekarang, dan mulai menggaruk meja dengan kukunya.
Dia hampir tenggelam dalam ludahnya sendiri, dan bahkan sekarang, dia belum makan apapun. Jadi, memintanya meninggalkan tempat ini hanyalah lelucon. Kalian berdua, cepat keluar dari sini. Penjaga itu dengan marah mengarahkan jarinya ke Jiang Chen dan Big Yellow. Apa yang kau teriakkan? Kau pikir kau siapa? Beraninya kau berbicara seperti itu pada anjing tuan ini. Big Yellow tidak akan pernah menganggap serius ikan kecil seperti ini. Kata-katanya membuat penjaga itu marah besar. Sebagai penjaga istana tuan kota, hidungnya akan menunjuk ke langit kemanapun dia pergi, dan setiap orang yang bertemu dengannya harus menundukkan kepala. Namun, seekor anjing baru saja berbicara kepadanya dengan cara yang begitu sombong. Dia hanya mencari kematian. Manajer, kapan Anda akan menyajikan makanan untuk kami? Tanpa melihat Changqing dan yang lainnya, Jiang Chen bertanya kepada manajer. Manajer itu tak kuasa menahan diri untuk menyeka keringat dingin dari dahinya. Ia tak tahu dari mana pemuda ini berasal, dan ia tak tahu mengapa ia begitu bodoh, tak dapat melihat bahwa semua pelanggan lain telah meninggalkan tempat itu. Manajer itu tidak ingin restorannya hancur. Sebelum penjaga itu sempat bereaksi, dia buru-buru tiba di hadapan Jiang Chen. Sambil tersenyum, dia berkata, "Tuan muda, pria itu adalah tuan kota muda. Dia telah memesan seluruh tempat hari ini, dan saya harap tuan muda dapat memaafkan kami." "Begitukah? Aku juga seorang penguasa kota muda." Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Kata-katanya memang benar. Dia adalah tuan kota muda dari kota Langit Harum.